Shalom, damai di hati. Kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga Gemim Sentrum itu. Di saat ini, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan Allah untuk setiap kebaikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini, menikmati setiap berkat daripada Tuhan. Maka di saat ini kami akan bersama-sama membaca firman-Mu serta merenungkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami supaya kami dapat memahami, mengerti setiap isi dari firman-Mu ini. Maka Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap dan sedia untuk mendengarkan serta merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudaraku, marilah di saat ini kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Begini bunyinya, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 huruf batu. Dan pada waktu itu, aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ya saudaraku, bagaimana bangsa Israel yang terus diingatkan akan perjanjian dengan Tuhan Allah di Gunung Horeb, yang merupakan peraturan dan juga ketetapan, yakni ke-10 firman yang ditulis pada 2 loh batu. Bagaimana Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk meneruskan segala ketetapan dan juga peraturan kepada penerus generasi mereka. Sehingga bagaimana Musa yang selalu mengingatkan, yang selalu menasehati bangsa Israel agar supaya mereka tidak pernah untuk melupakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang telah mereka lihat dan juga yang telah mereka alami. Sehingga bagaimana Musa juga menegaskan bagi mereka bangsa Israel agar supaya mereka bukan hanya mengingat kebaikan Tuhan secara pribadi, tetapi bagaimana mereka bangsa Israel juga meneruskan bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka mengenai perbuatan besar Tuhan, mengenai Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Dan sehingga bagaimana generasi berikutnya mereka juga harus tahu tentang perbuatan baik Tuhan, agar mereka lebih mengenal, lebih dekat siapa itu Tuhan, dan sehingga ada semangat di dalam kehidupan untuk menjalani sepanjang kehidupan ini untuk hidup yang setia berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Maka saudaraku, bagaimana lewat firman Tuhan di saat ini mau mengajarkan, menasihati bagi kita semua agar supaya bagi kita, marilah untuk mengajarkan ketetapan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tempat bekerja kita, di lingkungan kita, dan dimanapun kita pergi dan berada. Sehingga mau mengatakan bagi kita semua untuk jadilah umat yang bijaksana dan berakal budi, bukan karena kehebatan, kekuatan kita sendiri sebagai manusia, tetapi ini karena kita yang taat kepada Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bagaimana dunia mungkin selalu menghargai ketaatan kita, namun percayalah
Tuhan akan melihat dan menghargai. Ia juga akan memperlengkapi dan menyertai kita di sepanjang kehidupan ini. Jika kita sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan ini, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup berkenan kepadanya. Sehingga seperti ada peribahasa yang mengatakan begini, jangan tunda hari esok apa yang dapat engkau lakukan di hari ini. Berarti marilah saudaraku, firman Tuhan bukan hanya untuk kita baca, tetapi didengarkan, disimpan di dalam hati, dan kemudian kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mulailah untuk mempraktikkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, maka pasti Tuhan akan memberkati kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua lewat firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu di saat ini. Kami percaya Tuhan, apa yang boleh kami dengarkan bersama itu akan tertanam di dalam hati kami semua, dan lewat Roh Kudus daripada-Mu kami akan dimampukan, kami akan ditolong, kami akan dikuatkan untuk dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai orang-orang yang beriman percaya kepada-Mu. Maka kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, ya Tuhan, agar supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat ini, inilah kami yang berdoa kepada-Mu, dan kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikianlah renungan di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom, damai di hati.